Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, kita akan membahas berkenaan dengan sejarah Islam. Namun sebelumnya terlebih dahulu akan kami sampaikan tentang bagaimana keadaan dan kondisi dunia sebelum agama Islam lahir. 14 abad yang lalu, dunia berada dalam kegelapan moral. Orang-orang Kristen menguasai Eropa. Mereka percaya kepada Yesus, menyebut Dia anak Allah dan menyembahnya seperti yang mereka lakukan sekarang. Filsafat Yunani beristirahat dalam tidur, dan kemegahan Roma yang perkasa hanya bersinar melalui kilau kehidupan yang amoral. Orang Afrika berada dalam keadaan yang menyedihkan. Wilayah utara Afrika mengerang di bawah pemerintahan Romawi yang kejam. Gereja adalah sebuah rumah yang terbagi, karena perlakuan buruk terhadap penduduk asli Afrika oleh minoritas Kristen yang berkuasa. Orang-orang Yahudi telah mengabaikan kewajiban agama. Orang India tidak lebih baik. Mereka memiliki banyak dewa. Mereka terbagi ke dalam 4 kasta. Brahmana, yang terdiri dari para pendeta menjadi kasta tertinggi, berbagi kemewahan dengan para raja dan ksatria. Sedangkan para sudra adalah para budak penyapu dan pemulung yang tidak mendapatkan kemewahan dan tidak boleh berbagi makanan dengan kasta lain. Orang Cina menyembah orang mati mereka, memuja Buddha dan banyak dewa kecil lainnya. Bangsa Romawi berkuasa di Eropa. Persia adalah kekaisaran yang hebat. Baik orang Romawi maupun Persia adalah negara kaya. Mereka diperintah oleh raja dan jenderal besar. Di antara dua negara bagian besar ini terbentang gurun pasir yang luas di Arab. Orang-orang Arab adalah orang-orang liar. Mereka tidak memiliki raja dan tidak memiliki pusat pemerintahan. Mereka terbagi menjadi banyak suku, yang tidak mengenal hukum selain hukum balas dendam. Mereka menyembah bintang dan batu. Iklim Arabia kering dan panas di musim panas, dan kering dan dingin di musim dingin. Tidak ada hujan. Mereka adalah orang-orang miskin dan selalu mencari air. Oleh karena itu, mereka akan melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat lain. Mereka tidak memiliki rumah bata dan tinggal di tenda. Dengan demikian, mereka dapat bergerak dengan mudah bersama keluarga mereka. Kehidupan liar telah membuat mereka berani dan suka berperang. Mereka memiliki emosi yang pendek tetapi ingatan yang panjang. Oleh karena itu, mereka cepat bertengkar tetapi lambat dalam berdamai. Mereka mencintai wanita dan selalu berperang satu sama lain karena satu atau lain hal. Mereka juga memperjuangkan hak atas air. Terkadang pertengkaran orang-orang Arab hanya karena sebab-sebab kecil, tetapi berdarah dan panjang. Dikisahkan bahwa suatu ketika seorang pria melihat seekor burung bertelur di sarangnya. Lalu dia berjanji untuk menjaganya. Keesokan harinya dia melihat 2 telur pecah tergeletak di dekatnya. Seekor unta sedang merumput tidak jauh dari situ. Pria itu menduga bahwa unta itu pasti telah mengganggu sarangnya. Dia pergi ke penjaga unta dan menyuruhnya menjauh dari pohon. Namun pemilik unta itu hanya menertawakannya. Pria itu sangat marah sehingga dia membunuh unta itu saat itu juga. Persoalan kecil ini menyebabkan pertengkaran berdarah. Awalnya terjadi pertengkaran keluarga lalu menjadi perang suku. Perang pun berlangsung selama 40 tahun. Orang Arab tidak memiliki sekolah dan buku. Kecuali beberapa orang, tidak ada yang bisa membaca dan menulis. Anak laki-laki, kuda, dan penyair sangat dihargai di antara mereka. Kelahiran seorang putri membawa kesedihan yang luar biasa. Beberapa dari mereka mengubur anak perempuan mereka hidup-hidup. Orang-orang Arab sangat setia kepada suku mereka. Mereka memelihara budak dan bangga dengan keluarga mereka. Mereka kejam dalam perang dan tidak memiliki belas kasihan terhadap musuh, bahkan terhadap wanita dan anak-anak. Tapi mereka sangat berani. Mereka tidak takut mati dan baik kepada orang asing. Itulah kondisi umum masyarakat dunia, dan Arab sebelum kelahiran Islam. Allah Ta'ala pun menggambarkan keadaannya di dalam Al-Quran, tepatnya di dalam surah Ar-Rum 42, di mana Allah Ta'ala berfirman, ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Kerusakan telah meluas di daratan dan di lautan, disebabkan perbuatan tangan manusia, agar dia membuat mereka merasakan akibat sebagian perbuatan yang mereka lakukan, supaya mereka kembali dari keburukannya.